Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syarwandari dengan NPM 10120616 akan menjelaskan tentang ma'rifatullah sebagai salah satu syarat ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Berikut videonya. Manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna. Tak kala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan. Tetapi, alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Hingga akhirnya akan sampai kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, manusia hidup kebanyakan dengan moral yang kurang sempurna. Maksud dari kurang sempurna di sini yaitu melakukan hal yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam. Hal ini dikarenakan kurang mengenal dirinya sendiri, atau dengan kata lain tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Seperti orang yang rajin sholat, pada saat lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, belajar, pelayan masyarakat, dermawan, dan sebagainya. Tidak ada ruang, hanya waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata. Namun, ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Pemahaman ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Dalil-dalil tersebut yaitu dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat Al-An'am ayat 19, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirukum bihi wa man balag. Innakum latashhadunna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku
agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Selanjutnya, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti ia akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dan yang terakhir, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ma'rifatullah merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu beribadah kepadanya, dan mengapa jalannya yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah. Di antaranya, al-kubru, sombong, az-zulmu, zalim, al-kazibu, dusta, al-fusuku, fasik, al-kufru, ingkar, al-fasadu, fasad, al-ghaflah, lengah, katsratul ma'asyib, banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyab, ragu-ragu. Agar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya, ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tersesat jalannya tentu tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya. Mereka kemudian menjadi orang yang penuh keraguan-raguan, hingga kemudian menjadi orang-orang kafir mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.